Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Konita mau dibacakan kisah Nabi Musa. Selamat mendengarkan ya. Selamat mendengarkan ya. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun. Pernah dengar nama Fir'aun? Fir'aun adalah seorang raja Mesir yang mengaku sebagai Tuhan. Fir'aun sangat kejam dan ingin menjadi raja selamanya. Dia tidak ingin ada orang yang lebih berkuasa darinya. Suatu hari Fir'aun bermimpi akan ada laki-laki Bani Israel yang mengalahkannya. Menurut penasihat istana, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Fir'aun sangat marah sekali, sekaligus takut. Fir'aun kemudian membuat peraturan. Semua bayi laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Para ibu pun takut, tak terkecuali ibu Nabi Musa. Ibu Nabi Musa menyembunyikan bayinya ke dalam sebuah peti. Peti itu tempat buat menyimpan sesuatu barang. Ketika prajurit Fir'aun datang ke rumahnya, dihanyutkanlah peti itu ke sungai Nil agar sang bayi selamat. Kemudian peti berisi bayi Nabi Musa itu melewati istana Fir'aun. Para pembantu di sana memberikan peti itu kepada istri Fir'aun yang bernama Asia. Ketika peti itu dibuka, istri Fir'aun langsung terpikat. Fir'aun ingin mengambil dan membunuh anak itu, tetapi istrinya memohon untuk memeliharanya. Maka Nabi Musa menjadi anak angkat Fir'aun dan tinggal bersama sang raja hingga dewasa. Selanjutnya, meskipun tinggal di istana Fir'aun, bukan berarti Nabi Musa membiarkan kezaliman yang dilakukan ayah angkatnya. Nabi Musa menghadap Fir'aun untuk mengajak beriman kepada Allah. Namun Fir'aun menolak. Malah dia menantang Nabi Musa untuk bertanding dengan para ahli sihir istana. Nabi Musa yang berbekal tongkat berhadapan dengan para ahli sihir yang membawa tali. Tali-tali itu mereka lemparkan dan berubah menjadi ular-ular kecil, kemudian melata di lantai. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular kecil tersebut. Menyaksikan hal luar biasa tersebut, beberapa penyihir bersujud dan menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Membelah laut. Ini gambarnya membelah laut. Membelah laut ini teman-teman. Membelah laut. Nabi Musa membelah laut. Kejap. Fir'aun kian murka ketika tahu para pengikut Nabi Musa semakin banyak. Fir'aun pun memerintahkan pasukan untuk menyiksa kaum Nabi Musa. Nabi Musa lalu mengajak para pengikut keluar dari Mesir. Pasukan Fir'aun langsung memburu mereka setelah mengetahuinya. Para pengikut Nabi Musa ketakutan. Pasukan Fir'aun semakin dekat. Sedangkan di depan mereka terbentang lautan. Nabi Musa yang semula berjaga di belakang segera pindah ke depan. Beliau diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memukulkan tongkatnya.
terbelahlah air laut di hadapan mereka. Nabi Musa dan para pengikutnya berjalan di bagian kering laut yang terbelah. Pasukan Fir'aun mengejar. Ketika pengikut Nabi Musa sudah sampai di daratan, Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah laut. Nabi Musa mengetukkan kembali tongkatnya. Lalu tertutuplah laut yang terbelah itu sehingga Fir'aun bersama pasukannya tenggelam. Nah, seperti itu ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun. Demikian teman-teman ceritanya. Ceritanya menyenangkan kan? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.